Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-27. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, orang-orang yang penyayang, maka yarhamuhumur rahman, mereka akan diberi kasih sayang atau disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka kasihanilah, maka kasih sayanglah semua pada makhluk di bumi ini, niscaya kita akan dikasih sayangi oleh penduduk langit. Niscaya yang di langit pun akan mengasihi kita, menyayangi kita. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam itu agama kasih sayang. Islam itu agama yang penuh dengan cinta. Bukankah Rasulullah SAW diutus, "Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rasulullah diutus tiadalah diutus oleh Allah kecuali untuk rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Maka kata Rasulullah SAW menganjurkan kasih sayanglah kepada siapapun di bumi ini. Maksudnya bukan hanya sekedar kepada manusia bukan. Kepada sesama Islam dengan sesama Muslim bukan. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini semua makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi ini, terkait dengan tumbuhan, terkait dengan hewan, apalagi kepada manusia. Baik itu seorang Muslim atau tidak kepada orang Muslim. Apa sikapnya Rasulullah memberikan contoh, memberikan teladan kepada diri kita sebagai umatnya untuk menyebar kasih sayang. Karena apa? Kalau kita berkasih sayang tentu akan sesuai dengan hadisnya Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kita berkasih sayang, punya jiwa kasih sayang kepada siapapun makhluk di bumi ini, maka niscaya siapa yang akan menyayangi kita? Bukan hanya sekedar Allah saja, tapi semua penduduk langit. Siapa? Para malaikat. Itu yang akan bisa juga menyayangi kepada diri kita. Rasulullah SAW mencontohkan saat itu yang dilakukan oleh Rasulullah, istiqomahnya Rasulullah, menebarkan sayangnya bukan kepada sesama Muslim saja. Jadi dianjurkan oleh Rasulullah bukan hanya kepada orang sesama Muslim, tidak, kepada tumbuhan. Bagaimana cara kita menyayangi tumbuhan, merawatnya? Begitu pula dengan hewan. Kalau dengan hewan, dengan tumbuhan benda mati, hewan yang nggak punya akal, kita disuruh untuk menyebarkan kasih sayang. Bagaimana dengan manusia, dengan orang yang punya akal, ya, apalagi dengan satu naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka bagaimana cara Rasulullah menebarkan kasih sayang? Sayang orang yang bodoh dengan cara memberikan ilmu. Bentuk rasa kasih sayang kita kepada orang yang belum tahu bukan dengan cara kita meremehkan, merendahkan, menghina, bukan. Tapi dengan cara sayangi orang bodoh dengan memberi ilmu. Kemudian sayangi orang yang hina dengan kemuliaan. Sayangi orang miskin dengan sedekah kita. Sayangi orang tua dan anak-anak kita dengan kasih sayang dan cinta kita. Sayangi pendusta, pendurhaka dengan cara apa? Dengan cara bijaksana, memberikan nasihat yang lembut. Kalau ada seorang pendosa, jangan direndahkan.
Jangan dihindari dengan apa? Dengan kita sabar untuk memberikan nasihat yang lembut. Dengan nasihat tersebut, siapa tahu hidayah Allah turun sehingga menjadikan seorang pendosa taubat daripada dosanya. Dengan hewan, dengan tumbuhan, bagaimana? Dengan cara merawatnya. Kenapa kita perlu untuk berkasih sayang? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, karena berkasih sayang ini pekerjaan yang dekat untuk bisa kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya punya jiwa kasih sayang sehingga kita kelak bukan hanya dikasih sayangi saat kita di dunia, namun juga nanti di akhirat kita tetap mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.